Soalnya kalau kita terlalu dipuji, Mac, kita bisa keracunan. Dikritik melulu, bisa mati muda. Iya. Jadi pujian datang, thank you. Kritikan datang, thank you. Semua itu mengimbangkan. Tuhan tahu kuotanya lah. Hai, kembali lagi bersama dengan kami di Before 30 Mentoring bersama dengan Pastor Philip Mantova. Di sini kita akan sama-sama dimentori oleh Pastor Philip dan melihat generasi anak muda membawa kebangunan rohani. Dan kita bisa tanya pertanyaan apa saja. So, Ko Philip, you ready? I'm so ready. Yes, we're so excited already. Aku dulu mau tanya. Ya boleh. Kaget. Ko Philip pernah nggak sih ditegur dan itu sakit? Oh iya. Dan gimana Ko Philip meresponi itu? Ditegur siapa? Kalau ditegur Tuhan, sering sekali karena kita kan nggak sempurna. Tapi kalau ditegur manusia juga kita harus mau dengar. Kalau orang nggak bisa tunduk sama manusia itu orang juga bermasalah. Tapi juga harus pilih-pilih. Nggak semua orang kita tegur, nggak semua orang yang menegur kita lalu kita percaya mereka ngomong apa aja. Kan nggak semua orang motivasinya benar. Karena itu kita harus punya tudung-tudung rohani. Kita harus mengerti dulu orang-orang siapa yang bisa bicara dalam kehidupan kita. Meskipun kita terbuka, siapa saja Tuhan gerakkan juga bisa beritahu kita, ya kan? Tapi pesannya harus kita pilah-pilah, pesannya harus kita olah dulu. Saya kasih contoh, suatu hari saya pernah ditegur sama satu orang setelah saya berkhotbah. Lalu dia seorang hamba Tuhan dan berkata, Philip, saya lihat di dalam dirimu ada roh sombong. Wah, gimana kalau ngomong begini ya? Saya punya pilihan bela diri, enggak. Nah, kalau orang sombong itu suka bela diri. Gitu kan malah justru menunjukkan kita nggak rendah hati. Wah, saya jadi salah tingkah nih, salting mau apa nih kalau orang sudah ngomong begitu. Kalau dia menghakimi saya marah, ngapain saya kepancing emosi? Siapa tahu dia benar. Jadi pikiran saya waktu itu berkecamuk, akhirnya saya memilih untuk dengarkan dulu. Maksudnya gimana? Gampang kan kita bisa lemparkan pertanyaan. Bukan, maksud lu apa? Itu lain lagi, itu nantang ya. Tapi maksudnya gimana ya Pak? Oh maksudnya gini-gini, dia nggak bisa jelaskan. Jadi nggak ada reason. Oh baik kalau gitu saya akan bawa dalam doa. Ya, makasih untuk kasih masukan. Tapi orang ini berkali-kali gituin saya. Ada sombong. Lama-lama saya mikir. Akhirnya saya terpaksa suatu hari setelah sekian kali saya ditegur. Kadang-kadang nggak tanggung lagi ngomongnya di depan orang. Kadang-kadang orang itu kurang sensitif ya. Kalau memang mau tegur seseorang itu lebih baik 4 mata. Kecuali dia pakai kacamata jadi 6 gitu ya. Tapi kita... dia di depan semua orang juga bilang gitu. Akhirnya saya terpaksa nih. Saya bukan menantang, saya tanya sama dia. Oke, kalau boleh saya tanya si A, saya nama Pak A. Menurut Bapak sombong nggak? Wah dia nggak bisa jawab. Kalau dia jawab, iya saya sombong. Nah sombong kan? Atau kalau dia jawab, saya rendah hati. Hanya orang sombong yang bilang begini. Kalau dia bilang, saya sombong. Apakah karena supaya orang lain lihat dia, oh rendah hati orang ini, maka dia mengaku-ngaku dia sombong, nah berarti sombong. Susah ya. Takaran sombong itu apa? Setiap manusia pasti ada pride-nya. Biarkan Tuhan bentuklah. Kalau kita mau menghakimi seseorang, pastikan ada alasannya, itu pun jangan. Kita biasanya kasih masukan, beritahu dulu alasannya. Kalau orang nggak ada alasan, ya sudah diterima saja. Tapi kalau orang terus intimidasi, bukannya bela diri, kita berhak untuk membuat sebuah pernyataan. I'm open for input. Tapi aku juga berhak untuk menjelaskan posisi hatiku. Kalau bisa jangan asal beritahu seseorang itu gimana. Saya bilang, nanti lama-lama hatiku terganggu. Apalagi ini seorang teman, seorang hamba Tuhan. Saya bilang, jangan begitulah. Waktu saya kembali tanya sama dia, you sombong nggak? Menurut Anda sendiri, nggak bisa jawab dia. Nah setelah itu berakhirlah semua teguran-teguran itu. Tetapi hidup kita harus selalu terbuka teguran. Saya mendengarkan masukan dari istri saya, anak-anak saya, mendengarkan masukan dari kolega, dari teman-teman, segalanya. Kadang-kadang takut nih orang yang kita pimpin beritahu kita sesuatu. Tapi kalau kita membawa diri rendah hati, mereka lebih berani. Kalau mereka kasih masukan, kita jangan bela diri, nanti lain kali mereka jerah. Nanti kita sendiri yang akan menuai akibatnya. Kalau nggak ada orang yang kasih kita masukan, kita jatuh nggak kerasa, ya kan? Jadi pernah nggak ditegur? Ya berkali-kali. Ya. Teguran yang keras gimana? Nggak inget sih. Semua teguran itu saya olah menjadi sesuatu yang berguna. Jadi saya nggak pernah kasih satu kategori ini keras atau lunak. Setiap teguran pasti keras, pasti nggak enak.
Ya, begitulah. Pertanyaan yang bagus sekali. Kalau tadi kan Koko, Oh, saya kira saya mau ditegur. enggak dong. Kalau tadi Koko kan ceritain gimana kalau Koko ditegur. Nah, di posisi seperti sekarang ini juga pasti Koko juga banyak menerima pujian, menerima kata-kata yang baik dari orang. Gimana cara Koko meresponi supaya orang itu nggak lihat Koko juga sombong atau terlalu rendah diri? Karena sometimes kan kita bingung caranya membalas seperti Yang penting itu. Meti, kita tidak mengharapkan pujian yang sia-sia, pujian dari manusia. Kalau kita hidup kayak gitu itu kita nggak punya kualitas. Soalnya kita hanya menjilat kanan kiri, maaf bahasa saya. Tapi kita hanya mengharapkan orang lain suka sama kita, ngomong yang positif. Kalau seperti itu kita nggak punya pendirian ya. Tapi pujian itu sama bahayanya dengan kritikan atau sama berguna. Di masa kita down, Tuhan selalu kirim seseorang untuk memuji kita, jadi itu bagus. Tapi sama bahaya juga dengan kritikan, karena bisa menjatuhkan. Ya, kritikan nggak semuanya membangun. Jadi cara saya memandang, cara Ko Philip memandang yang namanya kritikan dan pujian itu, mereka itu twin brothers, atau mereka itu saudara kembar. Dua-dua saya perlukan di dalam hidup saya. Kalau hanya salah satu, saya akan jadi orang yang nanti imannya toksik atau ada racun di dalam jiwa saya. Saya perlu kedua-duanya. Kadang-kadang saya terlalu dipuji untuk sesuatu yang saya tidak benar-benar lakukan, jasanya itu semua orang tapi saya yang kelihatan. Kalau seperti itu, saya simpan itu peluru. Saya minta sama Tuhan, enggak apa-apa, saya nggak mau jadi orang yang angku. Kalau saya dipuji, kalau orang itu tulus, saya nggak akan tegur dia, saya hanya berkata thank you atau terima kasih. Tapi nanti kemudian hari kalau saudara kembarnya datang mengetuk pintu, tiba-tiba ada kritikan yang kurang adil kepada saya. Orang itu nggak tahu seluruh ceritanya kok kritik macam-macam. Saya nggak perlu terlalu terpancing, nggak perlu terpancing untuk terlalu membela diri. Karena kemarin saya overestimated, sekarang kalau saya di underestimate nggak apa-apa lah ya. Itu namanya detox ilahi. Ya. Kalau saya dulu dipuji-puji, saya nggak layak untuk dipuji demikian rupa. Nanti kalau saya dijatuhkan oleh orang atau seperti itu atau dibunuh karakternya, saya juga nggak perlu merasa seolah-olah itu gimana. Itu menyeimbangkan, di mana saya berlebihan, Tuhan kirim orang yang kurang adil, bukan Tuhan, tetapi Tuhan bisa pakai segala kejadian untuk menurunkan ego saya. Jadi di mana saya tinggi, di tempat lain saya direndahkan. Jangan ngomel, jangan membela diri. Orang ini tidak tahu seluruh ceritanya, tapi dia pikirannya negatif tentang saya. Nggak apa-apalah, di luar sana juga banyak orang nggak tahu ceritanya saya, terlalu memuji saya juga banyak kok. Mereka nggak tahu semua kejadiannya meninggikan, yang ini nggak tahu semua kejadiannya merendahkan. It's okay lah, both are my friends. Membuat saya jadi seimbang. Saya rasa aman Koko itu tinggi banget ya, very secure gitu loh. Lumayan lah. Jadi, ya ini lagi puji nih. Iya, saya tangkis I can lumayan see, lah. Secure banget, kalau dikritik nggak mengurangi apa-apa, dipuji juga nggak menambahkan apa-apa gitu ya. Detox ilahi itu ya. That's right, jadi dari dalam itu udah kenyang gitu loh. Soalnya kalau kita terlalu dipuji, Mac, kita bisa keracunan. Dikritik melulu, bisa mati muda. Iya. Jadi pujian datang, thank you. Kritikan datang, thank you. Semua itu mengimbangkan. Tuhan tahu kuotanya lah. Kalau saya sudah kebanyakan sini, Tuhan kirim di sini diderasin. Kalau sini sudah terlalu over, di sini nanti Tuhan kasih penyeimbangnya. So I'm fine. My life is in God's hand. Iya, ada seasonnya ya. Seasonnya kalian lagi apa nih? Lagi dipuji atau dikritik? Dengan senang hati saya kritik ya. Nah, saya puji. Kalian semua pertanyaannya bagus-bagus. Ini orang-orang brilian. Orang-orang muda yang luar biasa. Ya. Thank you. Saya ngerasa gitu loh, kayak level up, beneran. Ini bukan karena kita bicara di depan kamera, tapi sungguh-sungguh segenap hati saya rasa kalian semuanya itu potensinya itu besar sekali. Belum lagi yang menonton semuanya ini. I'm sure all of you are brilliant people. Amin. I think better people are coming after us. Setelah kita ini orang-orang yang lebih hebat muncul. Kita ini hanya advertensi. Produk sesungguhnya itu kalian. Ini orang-orang yang level up. Praise the Lord. Ya, nggak ada ini nanti biar saya puji. Nanti di luar kalian dikritik siapa itu detoxnya urusan Tuhan. Ini udah kenyang nih. Ya saya kasih puji. Kau mau menyambung kok. Tadi kan Silakan. kau sempat mention, bahkan bisa terima kritikan dari keluarga juga, dari istri, dari anak-anak juga. Nah, bagaimana kok bangun komunikasi sih sama anak-anaknya kok bisa ada hubungan yang sehat komunikasinya? Gimana kok? Sekalian kita mau belajar parenting dari Koko. Kita itu harus punya sarang aman, di mana kita bisa refer to atau kembali ke situ dan berkata, what do you think?
Bukan sebagai orang yang insecure atau tidak rasa aman loh ya. Karena kita semua perlu feedback. Leadership kepemimpinan yang sehat itu perlu memberikan input. Tapi seorang pemimpin yang sehat pula juga harus bisa follow advice. You cannot be a good leader if you're not first of all a good follower. Meskipun orang-orang ini adalah orang yang kita pimpin. Contohnya Koko, saya punya istri, punya anak. Saya kepala keluarga. Tetapi saya juga harus mendengarkan mereka. Karena mereka yang lihat sehari-hari saya. Jadi saya selalu punya grup-grup yang Tuhan telah taruh sebagai covering dalam hidup saya. Tanpa disengaja, tanpa harus ada gelar atau titelnya, mereka ini yang membantu untuk menjaga hidupku. Jadi saya selalu datang pada orang-orang dan berkata, what do you think ya? Saya tanya sama istri saya, menurut kamu gimana? Pelayanan tadi apa ada sesuatu yang harus ditambahkan? Dia yang paling mengerti. Sama anak-anak saya juga sama. Saya tanya sama mereka, yang Daddy sampaikan ini terlalu keras atau terlalu gimana? Can you take my advice dan sebagainya? Saya perlu feedback dari mereka. Dan anak-anak saya juga mengerti, tahu mereka bisa menjadi saksi. Kalau saya salah, saya tidak akan sungkan dan segan untuk berkata, I'm sorry ya nak, Daddy minta maaf. Jadi kita harus approachable, kita juga harus vulnerable. Vulnerable itu kita harus memberikan diri kita itu di posisi rawan agar orang lain bisa melihat kita secara transparan. Ya, jadi saya punya orang-orang yang saya bisa percaya. Tuhan membangun hidup saya bekerja sama untuk berada, untuk menciptakan sarang-sarang tempat saya bisa mempertanggungjawabkan diri di hadapan Tuhan melalui manusia-manusia yang bisa dipercaya. Saya harap keluarga menjadi sarang seperti itu, Chandra. Lalu kalau kami di posisi anak, terutama teman-teman yang dari millennials, kan nggak semua orang tua itu se-open minded Koko. Nah, kita sebagai anak-anak muda mesti bersikap gimana sih kok sama orang tua kita? Orang tua zaman dulu itu karena mereka sendiri nggak punya patronnya. Jadi I'm sorry, I love you itu hampir tak terucapkan. Tapi sebenarnya lihat positifnya. Kita jadi orang yang lebih mandiri. Meskipun kita harus mencari sendiri generasi-generasi ini. Tapi mengucap syukur loh, orang tua zaman dulu itu loyal-loyal. Zaman-zaman sekarang itu lebih banyak perceraian, dulu lebih jarang. Jadi orang tua zaman dahulu itu meskipun kaku, tapi mereka setia sama keluarga. Buktinya anak-anaknya jadi, disekolahkan semuanya. Sudahlah, jangan mengeluh. Count your blessing, name them one by one. Ya. Namun demikian, memperbaiki keturunan. Setiap turun-temurun itu pasti ada sesuatu yang ditambahkan. Kita nggak boleh dong menjadi seperti orang tua kita saja. Tapi kita harus menjadi lebih baik dari mereka. Tanya orang tua yang baik, semua pasti berkata, aku ingin anakku lebih tinggi, lebih cakep, lebih pintar, sarjana lebih tinggi, lebih kaya, lebih sukses, lebih berhasil, dan sebagainya. Itu sudah pasti. Jadi, it's okay, jangan merasa sungkan kalau kita melampaui mereka dalam parenting. Di zaman kita, karena kita sudah lebih terbuka wawasannya, katakan I love you, I'm sorry. Saya kasih contoh, suatu hari saya marah sama anak saya, cukup marah. Kadang-kadang kalau kita lagi marah itu kecampur baur, kalau kita pulang kerja gitu ya. Apalagi kalau sudah menanggung masalah di kantor. Tidak terkecuali pendeta. Pendeta ini urusi problema manusia. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari, kita anggap remeh anak keluarga kita. Lu orang mesti harus tahu lah, mesti mengerti papa gimana. Pulang-pulang mereka mungkin nggak ngerti papanya gimana. Bagi mereka papanya baru pulang, disikat habis rasanya, udah lama nggak ketemu seharian. Papanya ingin privacy, jadi nggak, disitulah beda season, beda timing. Bicara gitu, kadang-kadang kita lebih emosi bukan karena perbuatan mereka, sekalipun mereka bisa berbuat sesuatu yang merupakan provokasi. Tapi kita bisa terpancing sesuatu karena itu sudah berlapis-lapis, bertubi-tubi dari kantorku. Saya marah, jadi kadang-kadang amarah yang saya tunjukkan itu bisa melebihi perbuatan anak-anak saya. Jadi the punishment could be greater than the crime. Nah itu sebagai orang tua ya, saya sebagai papa paling merasa bersalah, guilty sekali pada waktu lihat setelah anak saya marahi. Menurut saya sih jarang marah sih, tapi silakan interview anak saya. Mungkin kalau anak-anak saya kan ada sekeliling Anda, tapi Kita ajak nanti. Tapi kalau sampai saya marah dan marahnya cukup heboh, nggak bangga saya ngatakan itu, nanti malamnya waktu anak-anak masih kecil, mereka tidur itu saya ngintip di pintu, saya lihat wajah mereka mungil-mungil lucu-lucu tertidur, saya berkata, aduh papa yang jahat, aku ini papa yang jahat. Pernah sekali saya bangunin anak-anak, saya bangunin salah satu anak saya, bangun, kenapa Daddy?
I just want to apologize. I was too harsh on you. Sorry ya, papa terlalu keras sama kamu tadi. Kamu tetap salah. Nggak boleh kalah papanya, tetap kamu tadi ada salahnya. Tapi you don't deserve such punishment. Tidak, kamu nggak perlu dihukum seberat itu. Sorry ya. Anak-anak saya itu forgiving. Mereka itu kayak ATM machine. Kalau kita masukkan banyak cash di dalam, kita draw juga nanti ada cashnya. Kalau kita kasih cinta, kasih dulu sebelum marah, amarah dan sebagainya, sebelum konflik terjadi. Nanti suatu hari kalau kita yang salah, karena mereka udah kenyang dengan cinta kasih kita, mereka akan memaafkan kita. Siapa bilang orang tua harus sempurna? Untuk saya berkata gitu, nggak pernah sekalipun saya bangga sama 3 anak saya. Giliran kadang-kadang saya lakukan itu, 3 selalu berkata, it's okay daddy, saya yang ditepuk-tepuk sini. Lalu dipeluk. Oh, thank you. Waktu saya keluar dari kamar, saya berkata, wah anak-anakku baik ya. Kan saya lagi down, Roh Kudus kuatkan. Waktu kita lagi lemah ya dia kasih pujian. Kalau kita udah rasa percaya diri, nah itu Tuhan akan kasih masukan. Waktu saya keluar itu saya berkata, anak-anakku baik ya. Aku tuh beruntung sekali punya mereka. Roh Kudus berkata dengan jelas di telinga saya, di hati saya. Tapi mereka juga beruntung punya kamu. Kasih yang mereka tunjukkan adalah kasih yang kamu investasikan hari-hari sebelumnya. Karena kamu mudah memaafkan mereka, mereka pun mudah memaafkanmu. Family tidak ada yang sempurna. Jadi jangan takut. Kalau kita jadi orang tua, wah kita masih muda kan, jadi orang tua. Gua harus pengalaman dulu, bahaya, jangan cari orang pengalaman. Saya pertama kali punya anak itu langsung pikirannya apa? Pikirannya, nggak sanggup aku jadi ayah. Masih umur 27, 25 saya menikah. Waduh dapat Vanessa waktu itu sama istri saya dalam hati saya nggak mau share sama dia. Nanti mengganggu confidence atau rasa percayanya, rasa percaya dirinya. Saya berkata, aduh aku bisa nggak ya jadi papa? Bisa nggak ya? Bisa. It's okay to make mistakes. As long as you love, ada kasih. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Kalau kita lakukan itu, you will also receive forgiveness. Siapa menabur pengampunan, akan menuai pengampunan pula. Nah, cepet tanya, sebab saya bicaranya banyak. It's a lifetime journey ya, nggak ada yang pernah graduate from parenting, right? Betul. Jadi sampai selama-lamanya orang tetap akan jadi papa, dan selama-lamanya I think orang juga tetap jadi anak ya. Iya. Yeah, it's like the cycle keep going. Betul. Dan boleh saya tanya nggak? Kalian pernah, apakah di benak kalian saya ini, nggak mungkin di dalam pandangan kalian saya ini nggak pernah marah, gitu ya? Mungkin ada orang merasa, wah pasti nggak pernah marah. Oh, dari hari ini kita cerita gini saya seneng. Kita Enggak kok, justru tadi saya tuh mau nanya. Tadi mikir mau nanya apa enggak? Ya kok ngomong kayak gini, akhirnya nanya dong. Tadi si Joel kan nanya, pernah nggak ditegur paling keras dan rasanya gimana? Saat itu tuh saya pengen nanya, Koko tuh sebagai papa rohani, sebagai figur pemimpin, saya pernah lihat Ko Philip marah. Iya. Pernah. Siapa yang lebih sering ngalah, Koko atau Cik Airin? Saya merasa saya lebih banyak mengalah, Cik Airin merasa Cik Airin lebih banyak mengalah. Jadi kita akhirnya mengalah untuk tidak membicarakannya.